SPT yang biasa dilaporkan ya, yang biasanya nihil. Dengan adanya Cortex ini akan mendeteksi status NPWP yang terpisah, dan itu akan menyebabkan adanya perhitungan tersendiri untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, suami dan istri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami penyuluh KPP Pratama Maros di podcast Bijak, ya. Bola Sima Bicara Pajak. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang pengisian SPT tahunan orang pribadi yang menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar, ya. Khususnya untuk PNS, ya, atau pegawai swasta yang dari satu pemberi kerja saja. Pada kesempatan kali ini juga saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, ya, Bapak Ricky Rapasiwi. Ya. Sore Mas. Ya, dan saya sendiri Dian Darmawan. Baik. Memang pengisian SPT ini Mas Ricky seringkali bikin kita pusing 7 keliling, ya. Padahal baru 7 keliling, belum 8. Karena cuma setahun sekali. Setahun sekali, sehingga mungkin yang sebelumnya sudah paham, tapi kemudian lupa lagi, ya. Ya, apalagi ini Cortex, ya. Nah, Betul-betul baru. Betul-betul baru, betul. Ya. Nah, dan sebagian dari teman-teman kawan pajak itu bilangnya kita sudah paham DJP online, tiba-tiba berubah ke Cortex, ya. Ya. Namun ya bagaimanapun juga kita mesti mengikuti perkembangan teknologi, ya, seperti itu. Nah, dan satu hal, badai itu pasti akan berlalu, ya. Berlalu-lalang mungkin. Iya, tahu topan datang. Iya, tahu topan datang, itu. Daripada kita frustasi, mending kita fokus pada solusi aja. Ya, seperti betul. itu. Nah, tanpa berpanjang lebar, ya, kita bahas saja, ya, 3 hal yang bisa bikin SPT kawan pajak itu lebih bayar atau kurang bayar, seperti itu. Namun mungkin ini sebelum kita masuk ke sana, ya, ada baiknya kita tahu dulu nih dari mana langkah-langkah pengisian SPT tahunan agar kita bisa nanti lebih mudah dalam mengidentifikasi kesalahan pengisiannya. Seperti itu Mas Rik, ya. Betul. Ya. Mungkin hal pertama Mas Rik, apa saja yang kawan pajak harus siapkan ketika mau melaporkan SPT tahunan orang pribadi? Ya, ini kan sudah masuk di Cortex, ya. Kita asumsikan bahwa kawan pajak ini sudah aktivasi akun Cortex-nya. Ya. Sudah berhasil login ke Cortex. Ya. Dan apabila sudah berhasil login ke Cortex, artinya kawan pajak sudah hampir siap untuk melaporkan SPT tahunan. Ya. Nah, yang paling pertama yang harus disiapkan adalah kode otorisasi. Baik. Nah, kita harus sudah punya kode otorisasi, kalau di dalam kata lain Paspres, ya, Paspres, ya. Dan dipastikan bahwa Paspres atau kode otorisasinya itu sudah valid. Baik. Kita harus ngecek di menu profil, di nomor identifikasi eksternal, bagian sertifikat digital. Pastikan bahwa itu sudah valid. Kemudian pastikan pemberi kerja itu sudah menginput BPA1 atau BPA2 melalui Cortex. Cara mengeceknya gimana? Kawan pajak bisa ngecek di akun kawan pajak masing-masing. Di bagian dokumen saya ada mungkin bukti potong A1 atau A2, kelihatan di situ, atau di menu bukti potong saya. Ya, bisa dicari di antara 2 menu tersebut. Nah, setelah itu bisa lanjut lagi untuk persiapan pelaporan SPT tahunan. Jadi yang paling krusial, pastikan bahwa sudah memiliki bukti potong dari pemberi kerja. Baik, oke. Berarti tadi hal pertama tadi kita asumsikan bahwa kawan pajak itu sudah punya akun Cortex dulu. Iya, betul. Jadi, jangan sampai mau lapor tapi belum punya akun Cortex. Kalau begitu harus melalui step aktivasi akun Cortex terlebih dahulu. Baik. Nah, yang kedua pastikan kawan pajak itu punya bukti potong, ya. Yeah. Baik A2 maupun A1, ya. Seperti itu. Nah,
Kalau misalkan kawan pajak sudah punya nih Mas Riki, sudah punya bukti potong A1 atau bukti potong A2. Misalkan kita ambil contoh aja bukti potong A2 lah, PNS. Ya. Itu langkah-langkahnya Mas Riki. Langkah-langkahnya secara nyata nih. Ya, kawan pajak ketika mau melaporkan SPT itu apa yang dilakukan? Kita sudah login di Cortex nih ya. Kita sudah login di Cortex. Kemudian di Cortex itu kan ada beberapa macam menu ya. Di bagian atas berbaris dari kiri ke kanan. Betul. Ada profil saya, ada dokumen saya, atau ada pembayaran, ada surat pemberitahuan. Kita pilih surat pemberitahuan. Baik. Nah, di surat pemberitahuan itu kita masuk di dalamnya, nanti akan ada menu untuk membuat konsep SPT. Baik. Silakan buat konsep SPT-nya dan nanti akan ada pilihan untuk PPH orang pribadi. Baik. Nah, silakan pilih PPH orang pribadi, kemudian nanti akan diminta untuk memilih SPT periodenya ya, periode SPT tahunan untuk Januari Desember 2025. Ya, paling penting di sini harus memilih yang pilihan SPT tahunan. Baik. Jangan SPT bagian tahun pajak. Baik. Ya, itu karena itu bisa menyebabkan SPT-nya nanti dianggap tidak disampaikan karena yang untuk orang pribadi itu menggunakan SPT tahunan ya, untuk orang yang dalam negeri ya, dalam negeri. Begitu. Nah, begitu sudah pilih Januari Desember 2025, lanjut nanti akan ada menu pilihan untuk SPT jenis normal. Baik. Nah, setelah memilih normal, nanti ada muncul tombol untuk buat konsep SPT. Baik. Silakan diklik, nanti akan muncul konsepnya. Baik. Berarti setelah itu tadi tahapannya pembuatan konsep dulu ya. Nah, sekarang kita langsung saja nih, Mas Riki. Bagaimana kalau langsung masuk di tahap akan menyampaikan SPT tahunan PP orang pribadi. Gitu. Kira-kira langkah-langkahnya bisa dijelaskan, Mas Riki? Ya, nanti kan ketika konsepnya sudah berhasil dibuat, konsep itu akan muncul di bagian menu konsep. Ya, di konsep SPT, nanti akan ada di dalam tabelnya konsep SPT tahunan PP orang pribadi. Siap. Nah, di situ di sebelah kirinya ada ikon pensil ya. Itu bisa diklik, nanti akan muncul tampilan SPT tahunan PPH orang pribadi. Baik. Ya. Tampilannya berarti seperti yang di layering ya. Iya. Gitu ya. Tampilan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, ketika masuk di halaman tersebut, apa yang pertama kali mesti dilakukan, Mas Riki? Ya, kita pelajari dulu ya. Lihat secara gambaran besarnya ya, dari atas ke bawah. Isinya apa-apa saja ya. SPT tahunan untuk standar itu ada dua, ada dua halaman ya, ada tab ya, ada tab induk, ada tab L1. Nah, induk itu berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan menentukan jenis pajak jenis formulir apa yang muncul dari jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut ya. Pertanyaan mengenai ya tidak. Kemudian L1 itu berisi daftar harta, daftar utang, kemudian daftar anggota keluarga, dan yang paling penting itu adalah daftar penghasilan neto dan daftar bukti potong yang diberikan oleh pemberi kerja. Baik. Nah, itulah tampilannya. Nah, mesti yang diperhatikan sekarang itu di bagian identitas wajib pajak ya. Jangan sampai di situ ada muncul pilihan apakah memilih terpisah atau pisah harta. Baik. Nah, kalau di dalam keadaan ini kondisi wajib pajak ini kita asumsikan itu kalau misalkan sudah menikah ya, itu gabung antara suami dan istri. Jadi yang melaporkan ini ada pada kewajibannya itu di suami. Baik. Istri tinggal masuk ikut dalam data SPT yang dilaporkan oleh suami. Baik. Ya, ini ada di bagian induk ini, di bagian header ada menu posting SPT. Ini gunanya untuk apa, Mas Riki? Itu untuk pertama kali kita mengisi SPT itu kita harus mengklik posting SPT tersebut ya. Gunanya itu untuk menarik data-data yang ada kaitannya dengan wajib pajak ke dalam SPT-nya. Misalkan data harta dan data utang ya, dan data anggota keluarga yang diambil dari SPT tahun lalu apabila sudah pernah lapor melalui DJP online
dan data unit pajak keluarga. Ya. Kemudian akan menarik juga data bukti potong dan data penghasilan neto dari pemberi kerja. Jika yang pemberi kerja yang bersangkutan sudah membuatkan bukti potong, baik A1 ataupun A2. Berarti kawan pajak tidak perlu lagi melakukan input manual kalau misalkan sudah posting dan pemberi kerja sudah bikin bukti potongnya. Iya, dengan catatan bukti potong yang dibuat oleh pemberi kerja merupakan bukti potong yang dibuat di Cortex dan sesuai dengan ketentuan Cortex. Baik. Berikut ini ada namanya sumber penghasilan, Mas Riki. Untuk PNS atau pegawai swasta yang semata-mata dari pemberi kerjanya satu saja, itu pilih apa, Mas Riki? Di situ kan ada pilihan 3 ya, ada kegiatan usaha, ada pekerjaan, dan ada pekerjaan bebas. Untuk karyawan seperti PNS dan pegawai swasta itu akan memilih pekerjaan satu aja dicentang. Baik. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, Mas Riki ya. Bagian kan tadi sudah posting ya, sudah posting otomatis kan sudah tertarik tuh data-datanya tuh. Nah, ini kita lanjut di bagian penghasilan, penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini kalau dari pekerjaan itu ada pilihan, ada beberapa pilihan itu dia. Ini untuk PNS atau pegawai swasta pilihnya apa ini? Ya, jadi PNS itu atau pegawai swasta itu akan pilih di bagian 1A ya. 1A itu penghasilan dari pekerjaan. Jadi itu dipilih klik ya. Nanti ketika klik ya, maka data penghasilan neto dari pemberi kerja itu akan otomatis muncul. Oh iya, seperti pada gambar ya? Ya, seperti pada gambar. Langsung muncul ya. Ini padahal belum diinput sama ininya. Iya, belum diinput oleh kawan pajak, tapi itu sudah otomatis muncul. Nah, itu termasuk keunggulan Cortex ya. Langsung otomatis. Semuanya otomatis ya. Siap. Berarti pertanyaan selanjutnya karena tidak terkait pekerjaan, pilih tidak aja ya? Semuanya pilih tidak. Jadi yang pilih ya itu cuma satu aja. Baik. Nah, berikutnya ini di bagian kedua gitu ya. Perhitungan pajak terutang, Mas Riki. Nah, di sini ya, apakah di sini akan mempengaruhi SPT itu kurang bayar atau lebih bayar, Mas Riki? Iya, bisa jadi kadang ada kekeliruan dalam pengisian SPT itu muncul di sini. Biasa yang kasus yang paling sering terjadi itu adalah kasus di nomor 5 ya. 5 itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Itu tidak memilih opsi. Baik. Padahal itu harus disesuaikan dengan bukti potong yang diterima dari pemberi kerja. Jika di BPA 1 atau BPA 2-nya statusnya K2, maka di situ juga harus kita pilih K2. Dan demikian sebaliknya dengan status-status PTKP yang lain. Baik, bagaimana kondisinya Mas Riki kalau misalkan pegawai bersangkutan ini di bukti potongnya itu K1. Tapi keadaan yang sebenarnya dia sudah K2, sudah punya 2 tanggungan. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya PTKP itu dilihat dari keadaan per 1 Januari. Misal untuk tahun 2025 maka keadaan itu harus dilihat per 1 Januari tahun 2025. Apakah dia sudah punya 2 anak pada waktu itu atau baru punya 1. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemberi kerja belum mengupdate data sesuai dengan keadaan pada tanggal 1 Januari. Nah, kewajiban karyawan pada setiap tanggal 1 Januari itu mengingatkan perusahaan atau pemberi kerjanya supaya menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Baik. Nah, kalaupun misalkan keadaan sebenarnya berbeda dengan keadaan status PTKP yang ada di bukti potong, mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang ada di bukti potong karena itu sudah masuk dalam sistem Cortex. Jadi supaya SPT-nya sesuai dengan bukti potong yang sudah dibuat oleh pemberi kerja. Baik. Berarti ini untuk pilihan yang paling krusial tadi bagian PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak harus dipilih ya. Dan pemilihannya harus berdasarkan bukti potong yang diterima. Oke, seperti itu ya. Ya, karena ini kalau kita lihat pada layar ini ada muncul PPh kurang bayar pada layarnya. Padahal sebenarnya mungkin dia punya bukti potong ya, karena tadi sudah muncul seperti itu. Nah, kemudian berikutnya bagian D kredit pajak. Nah, ini juga kredit pajak, Mas Riki. Ini apalagi namanya? Apakah di bagian kredit pajak juga ini bisa menyebabkan kurang atau lebih bayar juga? Iya, kalau misalkan di bagian atas tadi ada pajak yang terutang,
sementara statusnya karyawan, harusnya di bagian D ini ada bukti potong juga yang diterima oleh karyawan dari pihak lain, dalam hal ini pemberi kerja. Sistem juga akan mendeteksi ketika dipilih tidak, biasanya sistem akan munculkan peringatan, warning ya, bahwa terdapat bukti potong yang terdata dalam sistem. Apakah ini sudah sesuai atau tidak? Untuk memunculkan data bukti potong itu silakan klik ya, nanti akan otomatis jumlah pajak yang dipotong itu sesuai dengan bukti potong di lampiran belakang ya, di L1. Baik, berarti sebenarnya sebelum kita dapatkan kurang bayar yang betul atau lebih bayar yang betul, harusnya dua ini yang dicek dulu ya. Pertama tadi PTKP bagian atas disesuaikan dengan bukti potong. Yang kedua adalah bagian kredit pajak. Kredit pajak dipilih ya dulu ya, supaya muncul ya. Gitu. Oke, jadi ini apakah terdapat bukti potong dari pihak ketiga? Mungkin ini yang ya mungkin bahasanya mungkin yang seringkali disalahpahami oleh sebagian kawan pajak. Ya, dikira mungkin bukti potong dari tempat lain ya. Padahal ini dari pemberi kerja sendiri ya. Harusnya dipilih ya, seperti itu ya. Oke, baik, itu kawan pajak sudah 2 hal ya. Tadi 3 hal yang kita membahas, 3 hal terkait yang bisa menyebabkan kurang atau lebih bayar. Ternyata di situ aja ya. Hal sebenarnya hal yang kecil ya benar ya, bukan hal yang cuman mungkin kelewat aja ya. Ya, kelihatannya sepele tapi bisa membuat konsekuensi yang ini sangat berbeda dengan keadaan bukti potongnya. Baik, oke. Sebentar kita bahas konsekuensinya, Mas. Ya, ini kita selesaikan satu lagi nih. Satu lagi. Nah, ini sudah kita bisa tampak pada layar ya, bahwa di situ SPT-nya kurang bayar karena tadi ada tidak dipilih PTKP ya. Misalkan kita sudah pilih, kita sudah sesuaikan, sudah nih. Nah, kemudian yang ketiga nih. Yang ketiga, kondisi, misalkan apakah kondisi menjalankan kewajiban terpisah itu bisa menyebabkan kurang bayar juga atau lebih bayar, Mas Riki? Iya, kalau misalkan dia tidak ada gabung dengan suami istri itu kemungkinan besar SPT-nya nihil. Tapi jika memilih terpisah dan memang suami istri ini punya NPWP yang terpisah sebelum adanya Kortex, dan Kortex mendeteksi bahwa ada NPWP yang terpisah antara suami dan istri, kemungkinan besar SPT masing-masing tidak nihil. Bisa jadi lebih bayar, bisa jadi kurang bayar. Jadi disitulah salah satu kekurangan ketika wajib pajak memilih untuk memisahkan NPWP masing-masing. Terlepas itu permintaan dari instansi masing-masing, akan memberikan satu status yang berbeda sendiri dengan SPT yang biasa dilaporkan ya, yang biasanya nihil. Dengan adanya Kortex ini akan mendeteksi status NPWP yang terpisah, dan itu akan menyebabkan adanya perhitungan tersendiri untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak ya, suami dan istri. Baik. Nah, berarti tadi di bagian ini ya, pada saat pengisian identitas ya, identitas tadi memilih tidak perlu memilih kalau asumsinya bahwa gabung NPWP. Oke. Iya, tetapi kalau misalkan memang NPWP-nya terpisah, biasanya sistem akan meminta untuk memilih salah satu, apakah memilih terpisah atau pisah harta. Baik. Nah, nanti ketika kalau dia memilih pisah harta, apa yang muncul, Mas Riki? Nah, sebenarnya sama, cuman itu hanya konsekuensi hukum saja. Di mana kalau pisah harta itu mewajibkan adanya memang akte mengenai perjanjian pisah harta yang dibuat di depan notaris. Kalau memilih terpisah itu tidak perlu hal seperti itu. Baik. Nah, ini salah satu hal juga yang menjadi tantangan mungkin atau keresahan dari kawan pajak PNS ya, atau pegawai swasta yang biasa tempat mereka bekerja itu, instansi mereka bekerja meminta pelaporan masing-masing. Kira-kira apakah aman misalkan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami, dan bagaimana buktinya yang dia bisa kasih ke instansinya, Mas Riki? Ya, kalau yang seperti itu kita bisa berikan solusi dengan memberikan screenshot ya tampilan di mana di data pajak keluarga itu status istri sudah menjadi tanggungan.
di NPWP suami. Kemudian disandingkan dengan bukti potong SPT tahunan yang diterima atas nama suami. Jadi walaupun bukti potong SPT tahunannya yang diterima atas nama suami, tapi istri bisa melampirkan screenshot atau tangkapan layar yang menampilkan bahwa istri tersebut betul-betul merupakan tanggungan di suaminya ya. Tangkapan layar dari data unit pajak keluarga yang ada di Cortex. Baik. Jadi itu kawan pajak ya. 3 hal yang bisa bikin SPT kawan pajak kurang bayar atau lebih bayar. Pertama tadi kita ulang ya. Pertama itu bagian PTKP ya. Cek PTKP-nya disesuaikan dengan bukti potong kawan pajak. Yang kedua, yaitu cek bagian kredit pajak. Ya, bagian kredit pajak pastikan pilih ya, supaya muncul kredit pajak dari instansi atau tempat kawan pajak bekerja. Yang ketiga, apabila kawan pajak sudah terlanjur memilih terpisah, kemudian ada LB atau kurang bayar, berarti ini solusinya datang ke kantor pajak terdekat ya. Ya, untuk diberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Baik, ya. Nah, kemudian yang terakhir Mas Riki, sebagai penutup. Konsekuensinya kira-kira apa Mas Riki? Kalau misalkan SPT-nya sudah terlanjur dilaporkan dalam kondisi kurang bayar atau lebih bayar? Dan solusinya bagaimana kira-kira? Maksudnya ini SPT-nya sudah terlanjur dilaporkan. Kalau kurang bayar kan artinya dia harus membuat billing otomatis ya dari Cortex, dan itu harus dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang ada pada billing. Karena kalau tidak, SPT itu tidak terlapor. SPT itu akan tetap muncul di kolom SPT menunggu pembayaran sampai pembayaran dilakukan. Kalau tidak dilakukan pembayaran sampai billingnya kedaluarsa, SPT-nya tidak akan terlapor. Dia akan kembali ke konsep SPT, sama seperti SPT yang belum dilaporkan. Bagaimana jika lebih bayar? Nanti akan ada pilihan di dalam SPT tersebut. Apakah meminta untuk dilakukan pengembalian pendahuluan. Nah, ketika diajukan pengembalian pendahuluan, maka akan diminta untuk mengisi nomor rekening. Nah, tapi sebelum diberikan pengembalian pajak, maka kantor pajak akan melakukan penelitian terlebih dahulu, apakah memang SPT-nya sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kalau sesuai dengan ketentuan, akan dilakukan pengembalian pajak yang sudah dipotong. Tapi jika misalkan tidak sesuai ketentuan, maka akan diperiksa lebih lanjut melalui pemeriksaan yang akan memakan waktu sekitar 12 bulan sejak SPT-nya dilaporkan. Baik. Nah, tadi ada 2 kondisi berarti ya, kurang bayar sama lebih bayar. Kalau misalkan kurang bayar, apakah SPT-nya masih bisa dibetulkan? SPT-nya, karena ini adalah konsep delta ya. Jadi walau baik SPT kurang bayar maupun lebih bayar, itu bisa dibetulkan, tapi pembetulannya hanya akan mengubah masalah selisih saja. Selisih apakah lebih besar atau lebih kecil. Karena Cortex ini tidak bisa menghapus SPT sebelumnya. Hanya menampilkan selisih dari SPT yang dibetulkan. Jadi sudah tidak bisa dilakukan untuk mencabut SPT-nya ya. Jadi memang perlu dicermati lebih lanjut, lebih teliti lagi sebelum melaporkan SPT tahunan, supaya memang itu adalah SPT yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau misalkan kondisinya kawan pajak ini sudah penyampaian SPT, sudah klik SPT kurang bayar, tapi dia belum sampai melakukan pembayaran, itu masih bisa dibatalkan? Masih bisa dibatalkan. Silahkan lakukan pembatalan melalui menu pembayaran. Nanti di dalam pembayaran ada cari daftar kode billing yang belum dibayar. Silahkan lakukan pembatalan atas kode billing tersebut. Secara otomatis dalam waktu 10 menit, maka konsep SPT yang tadinya ada di SPT menunggu pembayaran, maka akan kembali ke konsep SPT. Silahkan lakukan lagi langkah-langkah untuk melakukan koreksi pada SPT-nya. Siap, terima kasih Mas. Berarti ini clear ya, untuk yang kondisi tadi yang kurang bayar, selama belum melakukan pembayaran masih bisa. Masih bisa. Nah, kecuali kalau lebih bayar ya, karena sudah otomatis otomatis, itu yang tidak bisa lagi. Betul. Oke, itu memang di sini diharapkan kawan pajak lebih teliti ya dan cermat dalam pengisian SPT tahunan orang pribadi.
Atau begini saja, bagaimana kalaupun misalkan nanti harapannya kan ketika SPT orang pribadinya itu dilaporkan itu kondisinya nihil. Betul. Nah, apabila ada kurang bayar dan atau statusnya lebih bayar dan ragu dengan hasil tersebut, kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk dimintakan asistensi. Siap. Apakah isiannya itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Baik, ya, baik. Ya. Benar ya. Jadi apabila kawan pajak juga sudah melakukan pengisian kan tinggal dikoreksi sedikit saja Mas ya, di kantor pajak ya. Sehingga nanti kalau misalkan memang cuma karena masalahnya tadi ternyata hanya karena PTKP atau kredit pajak tinggal dibetulin aja, bisa nihil juga ya. Iya, bisa. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Mas Riki atas materinya hari ini ya. Ini luar biasa ya. Ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu juga kawan pajak ya. Karena kegelisahan yang biasa apalagi namanya mengirimkan chat kepada KPP Pratama Maros ya. Kenapa SPT saya lebih bayar, kenapa SPT saya kurang bayar padahal saya PNS itu ya. Padahal saya dari satu pemberi kerja gitu ya. Tadi ada juga soalnya dari pegawai swasta ya yang konsultasi juga langsung bilang kenapa saya kurang bayar? Ternyata setelah saya cek dulu ininya, ternyata itu tadi PTKP-nya. Iya, PTKP sama belum diisi. Kredit pajaknya itu, kredit pajaknya belum diklik ya. Iya, gitu. Iya karena ini masih baru Cortez ya. Jadi kita harus lebih teliti lagi dalam pengisian. Baik, tidak terasa Mas Riki yang rencana semula kita 15 menit ternyata 25 menit ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, diskusinya sangat hangat. Baik, kita sudah melalui 25 menit bersama kawan pajak ya melakukan apalagi namanya bincang-bincang terkait pengisian SPT tahunan ya, penyebab kurang bayar lebih bayar. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Dian Darmawan, saya Riki Rapasiwi. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.